Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinasya Fitri. Saya mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen humas yang berjudul dengan kode etik dan sumber nilai public relation atau humas. Kali ini yang perlu kita pahami adalah bahwa perjalanan atau karir dari seorang praktisi public relation ternyata mereka juga diatur layaknya seperti IDI, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Mereka mempunyai kode etik, dan kode etik public relation itu ternyata menjadi moral atau sumber nilai aktivitas gebiaran ketika mereka bekerja. Jadi aturan-aturan itulah yang akan diikuti dan tidak bisa seenaknya atau sembarangan mereka untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan pikiran atau suka-suka mereka. Karena ini public relation itu merupakan profesi internasional, maka mempunyai aturan dan etika yang telah ditetapkan di Indonesia juga ditetapkan juga, yaitu juga ada etika dan moral ya. Nah, kita akan melihat bagaimana dan seperti apa sebenarnya kode etik kode etik itu seperti pada prinsipnya. Sebenarnya ada aturan yang menjadi tuntutan profesionalnya dari seorang public relation itu. Nah, kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk menjadi sebuah profesi. Tentu saja prinsip-prinsip etika pada umumnya akan berlaku untuk semua orang, dan hal ini juga berlaku bagi para orang-orang profesional sejauh ini. Mereka itu adalah manusia yang dianggap mempunyai sebuah tanggung jawab, sebuah prinsip bagi kaum public relation, yang sudah profesional. Sedemikian pula pokoknya sehingga seakan-akan tidak harus lagi dikatakan bahwa itu adalah satu statement yang jelas atau aturan main yang jelas, mau mereka sadar ataupun tidak sadar. Itu sebagaimana diuraikan ketika mereka menjadi seorang public relation. Orang yang bertanggung jawab itu jadi tanpa diajarkan. Kalau kamu seseorang yang profesional dan kamu mengaku orang profesional, maka kamu akan mengetahui tentang tanggung jawab sesuai dengan profesi yang ada pada dirimu. Prinsip yang lain diantaranya ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar, dunia yang mereka berikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Yaitu ada juga prinsip integral. Prinsip integral atau prinsip integritas moral ini lebih dalam lagi berdasarkan tentang hakikat ciri-ciri profesi. Terlihat jelas bahwa orang-orang profesional adalah orang yang mempunyai integritas pribadi atau moral yang memang harus diakui, karena itu mempunyai komitmen pribadi pada lembaga untuk menjaga keseluruhan atau keutuhan profesinya, nama baiknya, dan juga untuk kepentingan orang lain dan masyarakat sekitar. Karena bagaimanapun dalam public relation itu tujuan utamanya adalah menciptakan, membangun, memperbaiki, dan mempertahankan citra lembaga dari sebuah perusahaan atau dalam seorang praktisi humas atau public relation. Ketika memahami atau kebanyakan orang menyebutnya sebagai pejabat humas, karena itu menyangkut tentang profil penampilan dalam rangka menciptakan citra organisasi atau perusahaan, dan itu bisa saja diubah dan bisa saja diubah dalam penampilannya. Kaitannya dengan etika dan nilai-nilai normal itu yang tadi sudah kita bahas sebenarnya, dan harusnya sudah bisa dari sejak dulu untuk diterapkan. Public relation ini
diaktualiskan lebih-lebih didirikan oleh HANGOT, International Public Relations Association. Nah, artinya adalah lembaga yang membawahi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IPRA, International Public Relations Association, itu yang menurunkan kode etik dan atau etika moral terhadap kinerja dan aktivitas ke-PR-an secara internasional yang berlaku di dunia manapun. Bagaimana seorang praktisi PR itu seharusnya memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Jadi memang kepentingan umum dan harga diri orang lain itu akan habis diabaikan, dan itu akan menjadi tanggung jawab dari praktisi. Yang kedua, tidak merusak integritas media komunikasi. Jadi karena ada kerjasama yang baik, maka integritas kepercayaan publik itu terhadap lembaga media harus dijaga. Dan ini bentuknya adalah memberikan berita-berita yang baik yang memang sudah diuji tentang kebenarannya dari berita tersebut. Kalau tadi kita bahas tentang secara umum kode etik yang membawahi profesi dari tepian secara internasional. Nah, sekarang kita melihat tentang sebenarnya dari etika dalam kegiatan public relations seorang praktisi humas. Seorang praktisi yang memang seharusnya menguasai etika-etika secara umum dan etika-etika yang mungkin mereka share namun tidak secara umum tetapi tertulis. Nah, sekarang kalau kita coba garap dari kode etik yang diterapkan oleh International Public Relations Association itu paling tidak ada 4 pasal. Pasal yang pertama, kedua, dan ketiga sehingga sehingga pada prinsipnya dan pada akhirnya kita bisa memahami dan mengetahui tentang perhumasan. Yang pertama itu adalah memiliki dan menerapkan standar moral dan reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan atau PR-nya. Jadi terkait dengan standar moral dan reputasi itu artinya bisa dipahami bahwa yang akan menjadi praktisi PR itu adalah orang-orang yang memiliki moral yang luar biasa dan reputasinya sangat tinggi. Jadi kalau bermasalah dengan moral, jadi kalau memang bisa menerapkan tentang moral, maka kita bisa menjadi seorang PR. Nah, yang kedua adalah komitmen terhadap pribadi atau komitmen terhadap semuanya. Jadi jika menjadi anggota perhumasan atau praktisi PR itu berperan nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya pemasyarakat tentang kepentingan bangsa, dan memasyarakatkan kepentingan itu kalau ada kaitannya nanti dengan kondisi-kondisi yang harus dibawa terkait dengan sesuatu yang mendiskreditkan bangsa ini. Yang ketiga ialah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antara warga Indonesia yang serasi dalam terwujudnya atau demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa di antaranya dalam pasal ini ialah ada beberapa ayat yang mengatur dengan perilaku tersebut, di mana seorang anggota perhumasan di Indonesia itu harus berlaku jujur dalam hubungan dengan klien atau atasan. Jadi yang disampaikan itu adalah sesuai dengan sebuah kebenaran atau sebuah fakta yang dihimpun dalam komunikasi sebagai mediator antara pimpinan dengan hal publik lainnya. Hal publik lainnya adalah informasi-informasi yang benar. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda yang akan menjadi saingan, dan itu akan menjadi saingan lalu bermain di tengah-tengah untuk mencari keuntungan sendiri. Mungkin ini sudah diatur dalam kode etik dan ini harus ada persetujuan semua pihak terkait dengan kondisi ini. Yang ketiga adalah perilaku terhadap klien atau atasan itu adalah sebuah anggota perhumasan itu harus menjamin kerahasiaan yang diberikan, baik kerahasiaan yang diberikan pimpinan atau klien. Jadi memang yang pernah diberikan sekalipun diberikan kepercayaan oleh mantan klien atau mantan pimpinan itu harus menjadi
dan kita harus menjaga rahasianya. Nah, kita masuk kepada bagian terakhir terkait dengan pasal 4. Pasal 4 Kode Etik Perhumasan di Indonesia ini mengatur kalau secara umum mengatur soal perilaku terhadap teman sejawat. Yang pertama, tidak sengaja merusak yang tidak boleh dan sengaja merusak dan mencemarkan nama baik atau reputasi tindakan profesional teman sejawatnya. Jadi kita bukan saling menjadi yang terbaik karena semua bidangnya adalah untuk lembaga dan untuk perusahaan umum. Yang kedua adalah praktisi humas atau PR itu tidak menawarkan diri dan tidak boleh mendesak klien untuk menggantikan atau kedudukan teman sejawat. Jadi kita di sini bukan mencari potensi kerja. Yang ketiga adalah praktisi humas itu harus mampu membantu dan bekerja sama dengan teman sejawat dimanapun dan kapanpun. Sampai di sinilah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.